Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bil hikmatik wansur alaina bi rahmatik wa dzakir ma nazina ya dal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al hadits atau kama qala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, detik ini, menit ini, alhamdulillah di hari ini adalah bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu diberikan ketetapan iman dan Islam. Semoga ketetapan iman dan Islam ini sampai akhir hayat kita, di penghujung kalam yang kita ucapkan, yaitu kalimatut thayyibah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, bahkan tidak terhingga, bahkan tidak akan mampu
kolam-kolam yang ada di dunia ini, tinta-tinta yang ada di dunia ini, untuk mencatat satu demi satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, bentuk daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita masih diberikan untuk bisa bersujud di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk duduk mendengarkan mau'idatul hasanah, untuk thalabul ilmi, karena insya Allah duduknya kita sejenak, duduknya kita sesaat di majelis ilmu itu akan dicatat amal yang berlipat ganda. Bahkan para malaikat membangga-banggakan kepada para penuntut ilmu, bahkan sayapnya dibentangkan untuk memayungkan kepada para penuntut ilmu. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita, akni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ketinggalan kepada keluarganya, tabi'atnya hingga kita sekalian selaku umat yang paling akhir. Mudah-mudahan harapan kita tentunya semua-muanya, kita muslim muslimat, mukminin mukminat, dari masyrik sampai maghrib, dari Sabang sampai Merauke, harapannya semuanya kelak besok di yaumil akhir, di hari pembalasan, berharap agar kita mendapatkan pertolongan, agar kita mendapatkan syafaat dari kekasih Allah, manusia termulia yang menjadi pahlawan revolusi Islam, akni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal jamaah. Alhamdulillah, selamat datang kepada para tamu-tamu Allah yang datang dari luar daerah. Mungkin ada yang datang dari Cilacap, Cirebon, mungkin ada yang datang dari Semarang, Jogja, atau bahkan dari Pulau Sumatera. Marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum di Masjid Raya kebanggaan kita semua. Semoga kita datang ke tempat ini tujuannya adalah untuk bertafakur, bertadabur, kemudian selanjutnya tasyakur. Jangan kita hanya datang ke tempat ini hanya untuk menikmati keindahannya saja, tapi kita tafakur betapa indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan memberikan surga kepada kita. Ini tidak ada sedikit pun bandingannya yang ada di dunia, tapi keindahan kelak yang hakiki di akhirat akan diperoleh manakala kita menjalankan norma-norma agama kita sesuai dengan tuntunan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dan hadisnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menunggu detik-detik yaitu tamu Allah Subhanahu wa ta'ala bulan suci Ramadan. Izinkan Al-Fakir di kesempatan yang berbahagia ini hanya menyampaikan 3 hal saja berkaitan, berkenaan dengan yaitu Ramadan. Judulnya adalah 3 hal akan membentuk kesolehan ya oleh-oleh dari saum kita. Bapak dan Ibu sudah siap akan datangnya Ramadan? Apakah bergembira semuanya? Insya Allah kata Nabi, man fariha biduhuli Ramadan, barang siapa yang bergembira hatinya akan berjumpa dengan bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, maka Allah akan mengharamkan api neraka menyentuh kepada jasadnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah ibu-ibu sudah persiapan gas, mungkin di rumahnya sudah disiapkan tiga gas sudah penuh semuanya agar fokus ibadah. Beras mungkin sudah stok ibu. Insya Allah susah apa tidak cari beras sekarang? Ada yang susah, ada yang tidak. Mudah-mudahan walaupun kita kesusahan membeli beras, tetapi pada saat kita memakannya mudah-mudahan diberikan kemudahan. Tenanaon teu aya beas oge, tapi pas tuang, pas kita makan ada beasnya, ada nasinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Senantiasa bersyukur saja kepada Allah. Akan tetapi kalau kita pikir dengan serius,
ya akhirnya nanti berontak, akhirnya hati akan tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Apalagi pesta demokrasi sudah selesai, mudah-mudahan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang terbaik, yang memimpin negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk semakin maju dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebijakan-kebijakannya. Amin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang penuh dengan keagungan, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan akan datang menghampiri kita. Makanya sebelumnya dari mulai Rajab kita diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk berdoa. Doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan ya Allah sampaikanlah umurku berjumpa dengan bulan yang agung yaitu bulan suci Ramadan. Tentunya untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah, karena ibadah di bulan Ramadan ini dispesialkan oleh Allah. Makanya bulan Rajab disebut bulan Allah, kemudian bulan Sya'ban adalah disebutnya bulan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bulan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedikit saya akan membacakan sebuah nazam tanda gembiranya kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyam, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr qiyam, marhaban ya qadimal an, anta li ghaya maram, bi kudumika yanjali marhaban ya syahrosiyam. Alhamdulillah ya Allah, semoga kita semuanya mampu untuk melaksanakan ibadah saum. Belum tentu tahun yang akan datang kita akan berjumpa dengan bulan yang agung ini, dan semoga Allah menjadikan bulan Ramadan yang ini lebih baik daripada Ramadan yang telah berlalu, karena Ramadan yang berlalu hanya menahan lapar saja, tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga lisan kita, mata kita, telinga kita, hindari dari hal-hal yang dapat merusak pahala amalan Ramadan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga kesolehan yang akan didapat manakala orang itu melaksanakan ibadah saum dengan yang sebenarnya. Yang pertama adalah kesolehan individual. Apa sih yang dimaksud dengan kesolehan individual? Kesolehan seorang hamba, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi hari-harinya, mengisi waktunya, mengisi kesempatannya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Contoh qiyamul lail, contoh salat 5 waktu, zikir, kemudian tilawah membaca Al-Quran. Insya Allah dengan kita puasa menjaga dari hal-hal tadi yang akan membatalkan, yang merusak pahala puasa. Mata dijaga, hidung dijaga, telinga dijaga. Insya Allah kita akan diarahkan untuk senantiasa mengerjakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kan sudah jelas setan-setan dibelenggu. Tapi kok kenapa suka ada yang nggak puasa padahal dia mampu? Tapi kenapa dia suka menggunjing orang, menggibah orang, mencaci maki dan lain sebagainya? Apakah itu setan masih ada? Bukan, sebetulnya itu adalah nafsu, hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Makanya orang yang hebat adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, dengan puasa ini jika dilakukan dengan sebenar-benarnya, maka insya Allah akan bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ingat Bu, nafsu itu tidak dibelenggu oleh Allah. Nafsu itu ada di dalam diri kita. Untuk itu siapa yang akan mengendalikannya? Tentunya adalah kita sendiri. Dengan apa? Dengan sepenuhnya memohon kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita agar bisa mengendalikan nafsu tersebut. Puasa yang pertama adalah yaitu kesolehan personal, individual. Insya Allah dilaksanakan puasa dengan sebagai mestinya akan membuahkan hasil. Bukan hanya di Ramadan saja, di bulan-bulan yang lainnya. Setelah kita berpuasa sebulan penuh menahan lapar dan dahaga, maka akan membekas di bulan-bulan berikutnya, bertambah kesolehannya, bukan bertambah kebejatannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang akan menjadi kesolehan yaitu adalah kesolehan sosial. Kesolehan sosial ini adalah kesolehan seseorang terhadap orang lain dalam rangka taqarrub, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika menghayati puasanya, menahan lapar, menahan haus, dahaga dihayati oleh kita, maka dengan izin Allah maka akan terbesit di dalam hatinya, oh iya ya, begini rasanya lapar, oh iya ya, begini rasanya haus. Sementara tetangga kita, saudara kita di kanan kiri kita, terkadang ada yang makan, ada yang tidak. Saudara kita di Palestina, hari ini kita masih bisa beribadah dengan tenang, dengan nyaman beserta keluarga. Mereka di sana diliputi dengan kekhawatiran. Mereka di sana kekurangan makanan, mereka di sana kekurangan minum. Jamaah, maka insya Allah ketika ibadah saum itu dilaksanakan dengan penuh hati, dihayati, maka akan ada timbul kepekaan sosial, akan berbagi kepada tetangganya, kepada saudaranya. Maka alhamdulillah di setiap masjid, di setiap musola, di setiap langgar, manakala ibadah Ramadan akan penuh, manakala ibadah Ramadan akan berbagi takjil walaupun hanya dengan 3 butir kurma. Insya Allah minuman yang ibu-ibu dan bapak-bapak sedekahkan di langgar atau di musola atau di masjid, misalnya hanya 1 ceret air putih, maka insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Itulah hasil daripada Ramadan yang dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, akan menimbulkan kepekaan sosial terhadap sesamanya. Makanya ada zakat fitrah kita di akhir Ramadan, berbagi, ya, bersenang-senang untuk menjemput hari raya kemenangan. Kemenangan apa? Kita tadi bisa mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kesolehan lingkungan. Ya, yang pertama kesolehan individual, yang kedua adalah kesolehan sosial, yang ketiga adalah kesolehan lingkungan. Kesolehan lingkungan adalah kesolehan dalam hubungan dengan ekologi atau dengan lingkungan hidup. Masa orang berpuasa itu jorok? Kita lihat sampah di depan menggunung, kita lihat di selokan-selokan kita sampah itu menggenang sehingga air tidak mengalir. Maka orang yang berpuasa tidak akan berpikir panjang lebar. Kesosialan sosial terhadap lingkungannya akan timbul, akan peka. Maka apa
langkahnya tentu saja mengambil tindakan. Tindakannya seperti apa? Yaitu tadi memperbaiki. Jikalau ada yang menghalangi, mungkin di kita diambil atau dibuang atau dibersihkan. Insya Allah ya, kita semuanya yang berpuasa dengan semestinya akan menimbulkan kepekaan terhadap lingkungan. Kita akan jaga, karena jelas doharul fasad, kerusakan di muka bumi ini adalah akibat tangan-tangan manusia itu sendiri. Kalau kita tidak dijaga, kalau kita tidak menjaganya, lalu siapa? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah berkaitan dengan puasa ini akan membentuk kesolehan kita terhadap lingkungan kita. Menjaga kawasan Masjid Al-Jabar ini akan selalu bersih, selalu steril dari kotoran-kotoran. Orang yang berpuasa, orang yang beriman, insya Allah tidak akan membuang sampah sembarangan. Ya, orang yang beriman insya Allah tidak akan membuang kotoran sembarangan, apalagi di masjid, apalagi di tempat-tempat ibadah. Di lingkungan kita saja sendiri tidak boleh, apalagi di tempat ibadah. Mari kita jaga lingkungan kita senantiasa bersih. Mari kita jaga rumah kita senantiasa bersih, karena an-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian daripada iman. Insya Allah oleh kita puasa membentuk 3 kesolehan. 1 yaitu kesolehan individual, kesolehan kita sendiri, penghambaan kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kesolehan yaitu sosial, kita akan berbagi kepada tetangga kita, memberikan pertolongan dan lain-lain sebagainya. Kesolehan lingkungan yang ketiga adalah insya Allah kita orang yang beriman akan menjaga lingkungan kita, akan senantiasa kondusif, senantiasa aman. Kalau tidak oleh kita, lalu oleh siapa? Insya Allah semoga kultum yang singkat ini bermanfaat, wabil khusus untuk diri saya sendiri dan jamaah yang sama-sama hadir. Semoga Bapak dan Ibu sekalian yang berkunjung ke Masjid Al-Jabar ini, berangkat dan pulangnya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil hikmahnya dari kita perjalanan ini, yaitu semakin dekat kepada Allah, bahwa jannahnya Allah, surganya Allah lebih indah daripada ini. Ini tidak ada cekurang surama satai kukuan acan, tetapi jannahnya Allah yang akan diperoleh dengan tadi penghambaan kita betul-betul kepada Allah akan diberikan lebih daripada ini. Keindahan surga insya Allah akan diberikan. Salam buat keluarga semuanya, salam buat tetangga-tetangga semuanya. Semoga kita memasuki bulan suci Ramadan ini senantiasa diberikan kesehatan dohir dan batin. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan, kesalahan, yakin itu adalah kebodohan saya sendiri. Mohon maaf apabila dalam tutur kata tadi ada yang tidak berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fatun qarib basidil mu'minin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bil hikmatik wansur alaina bi rahmatik wa dzakir ma nazina ya dal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin
وإلحام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث أو كما قال segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, detik ini, menit ini, alhamdulillah di hari ini adalah bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu diberikan ketetapan iman dan Islam. Semoga ketetapan iman dan Islam ini sampai akhir hayat kita, di penghujung kalam yang kita ucapkan, yaitu kalimatut thayyibah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, bahkan tidak terhingga, bahkan tidak akan mampu kolam-kolam yang ada di dunia ini, tinta-tinta yang ada di dunia ini untuk mencatat satu demi satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, bentuk daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan untuk bisa bersujud di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk duduk mendengarkan mau'idatul hasanah, untuk thalabul ilmi, karena insya Allah duduknya kita sejenak, duduknya kita sesaat di majelis ilmu itu akan dicatat amal yang berlipat ganda. Bahkan para malaikat membangga-banggakan kepada para penuntut ilmu, bahkan sayapnya dibentangkan untuk memayungkan kepada para penuntut ilmu. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita, akni habibana wa nabiyyana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, ketinggalan kepada keluarganya, tabi'in-tabi'atnya hingga kita sekalian selaku umat yang paling akhir. Mudah-mudahan harapan kita tentunya semua-muanya, kita muslim muslimat, mukminin mukminat, dari masyrik sampai maghrib, dari Sabang sampai Merauke, harapannya semuanya kelak besok di yaumil akhir, di hari pembalasan, berharap agar kita mendapatkan pertolongan, agar kita mendapatkan syafaat dari kekasih Allah, manusia termulia yang menjadi pahlawan revolusi Islam, a'ni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Jamaah, alhamdulillah, selamat datang kepada para tamu-tamu Allah yang datang dari luar daerah. Mungkin ada yang datang dari Cilacap, Cirebon, mungkin ada yang datang dari Semarang, Jogja, atau bahkan dari Pulau Sumatera. Marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum di Masjid Raya kebanggaan kita semua. Semoga kita datang ke tempat ini tujuannya adalah untuk bertafakur, bertadabur, kemudian selanjutnya tasyakur. Jangan kita hanya datang ke tempat ini hanya untuk menikmati keindahannya saja, tapi kita tafakur betapa indahnya Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan memberikan surga kepada kita. Ini tidak ada sedikit pun bandingannya yang ada di dunia, tapi keindahan kelak yang hakiki di akhirat akan diperoleh manakala kita menjalankan norma-norma agama kita sesuai dengan tuntunan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dan hadisnya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita menunggu detik-detik, yaitu tamu Allah subhanahu wa ta'ala bulan suci Ramadan. Izinkan Al-Fakir di kesempatan yang berbahagia ini hanya menyampaikan 3 hal saja berkaitan, berkenaan dengan yaitu Ramadan. Judulnya adalah 3 hal akan membentuk kesolehan ya oleh-oleh dari saum kita. Bapak dan Ibu sudah siap akan datangnya Ramadan? Apakah bergembira semuanya? Insya Allah kata Nabi, man fariha biduhuli Ramadan, barang siapa yang bergembira hatinya akan berjumpa dengan bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, maka Allah akan mengharamkan api neraka menyentuh kepada jasadnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah ibu-ibu sudah persiapan gas, mungkin di rumahnya sudah disiapkan tiga gas sudah penuh semuanya agar fokus ibadah. Beras mungkin sudah stok ibu. Insyaallah. Susah apa tidak cari beras sekarang? Ada yang susah, ada yang tidak. Mudah-mudahan walaupun kita kesusahan membeli beras, tetapi pada saat kita memakannya mudah-mudahan diberikan kemudahan. Tenanaon teu aya beas oge, tapi pas tuang, pas kita makan ada beasnya, ada nasinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Senantiasa bersyukur saja kepada Allah. Akan tetapi kalau kita pikir dengan serius, ya akhirnya nanti berontak, akhirnya hati akan tidak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Apalagi pesta demokrasi sudah selesai, mudah-mudahan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada yang terbaik, yang memimpin negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk semakin maju dan semakin mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kebijakan-kebijakannya. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik ibu dan bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan yang penuh dengan keagungan, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan akan datang menghampiri kita. Makanya sebelumnya dari mulai Rajab kita diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk berdoa. Doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab,
bulan Sya'ban, dan ya Allah sampaikanlah umurku berjumpa dengan bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Tentunya untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah, karena ibadah di bulan Ramadan ini dispesialkan oleh Allah. Makanya bulan Rajab disebut bulan Allah, kemudian bulan Sya'ban adalah disebutnya bulan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bulan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedikit saya akan membacakan sebuah nazam tanda gembiranya kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyam, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr qiyam, marhaban ya qadimal an, anta li ghaya maram, bi kudumika yanjali marhaban ya syahr siyam. Alhamdulillah ya Allah, semoga kita semuanya mampu untuk melaksanakan ibadah saum. Belum tentu tahun yang akan datang kita akan berjumpa dengan bulan yang agung ini, dan semoga Allah menjadikan bulan Ramadan yang ini lebih baik daripada Ramadan yang telah berlalu, karena Ramadan yang berlalu hanya menahan lapar saja, tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga lisan kita, mata kita, telinga kita, hindari dari hal-hal yang dapat merusak pahala amalan Ramadan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga kesolehan yang akan didapat manakala orang itu melaksanakan ibadah saum dengan yang sebenarnya. Yang pertama adalah kesolehan individual. Apa sih yang dimaksud dengan kesolehan individual? Kesolehan seorang hamba, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi hari-harinya, mengisi waktunya, mengisi kesempatannya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Contoh qiyamul lail, contoh salat 5 waktu, zikir, kemudian tilawah membaca Al-Quran. Insya Allah dengan kita puasa menjaga dari hal-hal tadi yang akan membatalkan, yang merusak pahala puasa, mata dijaga, hidung dijaga, telinga dijaga, insya Allah kita akan diarahkan untuk senantiasa mengerjakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sudah jelas setan-setan dibelenggu. Tapi kok kenapa suka ada yang nggak puasa padahal dia mampu? Tapi kenapa dia suka menggunjing orang, menggibah orang, mencaci maki dan lain sebagainya? Apakah itu setan masih ada? Bukan, sebetulnya itu adalah nafsu, hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Makanya orang yang hebat adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, dengan puasa ini jika dilakukan dengan sebenar-benarnya, maka insya Allah akan bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ingat Bu, nafsu itu tidak dibelenggu oleh Allah. Nafsu itu ada di dalam diri kita. Untuk itu siapa yang akan mengendalikannya? Tentunya adalah kita sendiri. Dengan apa?
dengan sepenuhnya memohon kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita agar bisa mengendalikan nafsu tersebut. Puasa yang pertama adalah yaitu kesolehan personal individual. Insya Allah dilaksanakan puasa dengan sebagai mestinya akan membuahkan hasil, bukan hanya di Ramadan saja, di bulan-bulan yang lainnya. Setelah kita berpuasa sebulan penuh menahan lapar dan dahaga, maka akan membekas di bulan-bulan berikutnya, bertambah kesolehannya, bukan bertambah kebejatannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang akan menjadi kesolehan yaitu adalah kesolehan sosial. Kesolehan sosial ini adalah kesolehan seseorang terhadap orang lain dalam rangka taqarrub, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika menghayati puasanya, menahan lapar, menahan haus, dahaga dihayati oleh kita, maka dengan izin Allah maka akan terbesit di dalam hatinya, oh iya ya, begini rasanya lapar, oh iya ya, begini rasanya haus. Sementara tetangga kita, saudara kita di kanan kiri kita, terkadang ada yang makan, ada yang tidak. Saudara kita di Palestina, hari ini kita masih bisa beribadah dengan tenang, dengan nyaman beserta keluarga. Mereka di sana diliputi dengan kekhawatiran. Mereka di sana kekurangan makanan, mereka di sana kekurangan minum. Jamaah, maka insya Allah ketika ibadah saum itu dilaksanakan dengan penuh hati, dihayati, maka akan ada timbul kepekaan sosial, akan berbagi kepada tetangganya, kepada saudaranya. Maka alhamdulillah di setiap masjid, di setiap musola, di setiap langgar, manakala ibadah Ramadan akan penuh, manakala ibadah Ramadan akan berbagi takjil, walaupun hanya dengan 3 butir kurma. Insya Allah minuman yang ibu-ibu dan bapak-bapak sedekahkan di langgar atau di musola atau di masjid, misalnya hanya 1 ceret air putih, maka insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Itulah hasil daripada Ramadan yang dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, akan menimbulkan kepekaan sosial terhadap sesamanya. Makanya ada zakat fitrah kita di akhir Ramadan, berbagi, ya, bersenang-senang untuk menjemput hari raya kemenangan. Kemenangan apa? Kita tadi bisa mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kesolehan lingkungan. Ya, yang pertama kesolehan individual, yang kedua adalah kesolehan sosial, yang ketiga adalah kesolehan lingkungan. Kesolehan lingkungan adalah kesolehan dalam hubungan dengan ekologi atau dengan lingkungan hidup. Masa orang berpuasa itu jorok? Kita lihat sampah di depan menggunung, kita lihat di selokan-selokan kita sampah itu menggenang sehingga air tidak mengalir. Maka orang yang berpuasa tidak akan berpikir panjang lebar. Kesosialan sosial terhadap lingkungannya akan timbul, akan peka. Maka apa langkahnya? Langkahnya tentu saja mengambil tindakan. Tindakannya seperti apa? Yaitu tadi memperbaiki. Jikalau ada yang menghalangi, mungkin di kita diambil atau dibuang atau dibersihkan. Insya Allah, ya, kita semuanya yang berpuasa dengan semestinya akan menimbulkan kepekaan terhadap lingkungan. Kita akan jaga, karena jelas doharul fasad, kerusakan di muka bumi ini adalah akibat tangan-tangan manusia itu sendiri. Kalau kita tidak dijaga, kalau kita tidak menjaganya, lalu siapa? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah
berkaitan dengan puasa ini akan membentuk kesolehan kita terhadap lingkungan kita. Menjaga kawasan Masjid Al-Jabar ini akan selalu bersih, selalu steril dari kotoran-kotoran. Orang yang berpuasa, orang yang beriman, insya Allah tidak akan membuang sampah sembarangan. Ya, orang yang beriman insya Allah tidak akan membuang kotoran sembarangan, apalagi di masjid, apalagi di tempat-tempat ibadah. Di lingkungan kita saja sendiri tidak boleh, apalagi di tempat ibadah. Mari kita jaga lingkungan kita senantiasa bersih. Mari kita jaga rumah kita senantiasa bersih, karena an-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian daripada iman. Insyaallah oleh kita puasa membentuk 3 kesolehan. 1 yaitu kesolehan individual, kesolehan kita sendiri, penghambaan kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kesolehan yaitu sosial, kita akan berbagi kepada tetangga kita, memberikan pertolongan dan lain-lain sebagainya. Kesolehan lingkungan yang ketiga adalah insya Allah kita orang yang beriman akan menjaga lingkungan kita, akan senantiasa kondusif, senantiasa aman. Kalau tidak oleh kita, lalu oleh siapa? Insya Allah semoga kultum yang singkat ini bermanfaat, wabil khusus untuk diri saya sendiri dan jamaah yang sama-sama hadir. Semoga Bapak dan Ibu sekalian yang berkunjung ke Masjid Al-Jabar ini, berangkat dan pulangnya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil hikmahnya dari kita perjalanan ini, yaitu semakin dekat kepada Allah, bahwa jannahnya Allah, surganya Allah lebih indah daripada ini. Ini tidak ada curang surama satai kukuan acan, tetapi jannahnya Allah yang akan diperoleh dengan tadi penghambaan kita betul-betul kepada Allah akan diberikan lebih daripada ini. Keindahan surga insya Allah akan diberikan. Salam buat keluarga semuanya, salam buat tetangga-tetangga semuanya. Semoga kita memasuki bulan suci Ramadan ini senantiasa diberikan kesehatan dohir dan batin. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan, kesalahan, yakin itu adalah kebodohan saya sendiri. Mohon maaf apabila dalam tutur kata tadi ada yang tidak berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.